Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Sesuai dengan program dari panitia dan huria kita dalam dalam rangka Pesta Gotilan dan tahun pemberdayaan, bahwa pagi hari ini kami dari sektor Efesus akan turut berpartisipasi dalam rangka memuji Tuhan dan mempersiapkan dana untuk program huria kita. Bahwa pagi hari ini sektor Efesus akan menampilkan tarian kreasi, bukan manortor, supaya kelihatan tahun pemberdayaan. Apapun nanti yang akan kami tampilkan, melulubi hurang, kami mohon maaf. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita nanti memberi ke depan atau kita berangkat dari tempat kita ke depan, mohon nggak usah ada yang langsung memberikan kepada penarinya. Cukup dengan di tempat yang ada disediakan oleh panitia. Demikian dari kami dari sektor Efesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. A secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Faithful, strong, but you need proof. You saw her baby on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
faithful, strong, but you need improve. You saw her baby on the roof, her beauty under moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya yang sudah kita berikan, kita kumpulkan ini, kita pergunakan dan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan membalaskan budi baik atau pemberian amang dan inang serta seluruhnya yang kita hadir dalam kebaktian pagi ini. Tuhan memberkati. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita awali ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 574 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus aku
Dengar dan camkanlah hukum Tuhan yang terambil dari titah ke-1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-1, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami,
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel minggu ini terambil dari Mazmur pasalnya 119, dimulai dari ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-16. Nanti di nomor 16 kita sama-sama membacanya. Kita baca secara bergantian. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Maaf, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenangkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan mengamar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sahabatku yang setia,
Yesus jalan sertaku, surga darat laut aman bagiku. Bila Yesus yang menuntunku, sebelum surga pun tuluslah aku, ku dibawa oleh Tuhanku, ku dibawa oleh Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 17 Oktober 2021. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Topik Minggu, kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Yang kedua, kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu diadakan secara virtual melalui Zoom, mulai pukul 13.00. WIB, link Zoom meeting bisa kita lihat dalam warta kita masing-masing. Nomor 3, kelompok sektor ibadah tanggal 24 Oktober 2021. Pukul 7.30, sektor Kolose, Galatia, Filipi, dan Kanaan. Pukul 10.00, sektor Betani, Judea, Efesus, Bethlehem. Pukul 15.00, sektor Sion, Roma, Nazaret, dan Korintus. Yang keempat, ibadah sektor. Dihimbau untuk seluruh jemaat agar tetap melakukan ibadah sektor di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Untuk persembahan ibadah sektor bisa kita sampaikan ke Parhalado sektor kita masing-masing. Yang kelima, PA kategorial INA. Pada hari Selasa 19 Oktober akan diadakan kebaktian PA Paropuan dalam ruang Google Meet mulai pukul 19 WIB. Link Google Meet akan dikirim melalui grup WA sektor. Dihimbau bagi semua perempuan untuk turut mengikuti kebaktian PA tersebut. Yang keenam, anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga M. Manulang Boru Purba dari sektor Bethlehem, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Nomor 7, amplop tahun pemberdayaan dan pesta Gotilon. Pada minggu kita hari ini tanggal 17 Oktober 2021 diadakan persembahan amplop tahun pemberdayaan dan pesta Gotilon untuk mendukung kegiatan tahun pemberdayaan dan pesta Gotilon. Marilah kita sampaikan dengan penuh sukacita.
Yang kedelapan, rapat pendeta Hatopan. Pada hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021, diadakan HKBP Rapat Pendeta Hatopan titik 13 yang diikuti seluruh pendeta HKBP yang ada di distrik 28 Deboskap, bertempat di Erema Vilek, Jalan Surya Kencana Ciberem, Kecamatan Cisarua, Bogor. Rapat tersebut diikuti oleh pendeta Immanuel Panjaitan MTH dan pendeta Esron B. Tampu Bolon MTH. Nomor 9, Sinode Distrik. Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 28 sampai 30 Oktober 2021, diadakan Sinode Distrik HKBP Distrik 28 Deboskap untuk membahas laporan pareses dan penetapan program dan anggaran distrik tahun 2022 yang bertempat di Erema Vilek, Jalan Surya Kencana Ciberem, Kecamatan Cisarua, Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh pendeta Immanuel Panjaitan MTH dan Situa R. Hasugian Esos. Nomor 10, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Ivan Jetro Mula Budiman Tambunan, anak dari Bapak Bona Tambunan, Ibu Lince T. Boru Silitonga. Alamat Kampung Babakan nomor 100 RT 4 RW 3 Sukatani Tapos. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan tunangannya Sinta Merdeka Sari, putri dari Bapak Budiman, Ibu Cici Lestari. Alamat Jalan Kemang nomor 14 Kampung Babakan RT 4 RW 2 Sukatani Tapos, Huria HKBP Tebet Resort Tebet. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Yang ke-11, sumbangan untuk pembelian sound system. Telah diterima sumbangan untuk penambahan sound system gereja dari keluarga D. Tampu Bolon, Boruta Barat dari sektor Bethlehem sebanyak 3 juta rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga yang telah menyumbang. 12, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan kepada halado sektornya masing-masing. Yang ke-13, kegiatan sektor tahun pemberdayaan dan pesta Kotilon. Tanggal 17 Oktober 2021 jam 7.30 WIB sektor Efesus. 17 Oktober 2021 jam 10 WIB sektor Kanaan. Tanggal 24 Oktober 2021 jam 7.30 WIB sektor Kolose. 24 Oktober 2021 jam 10 WIB sektor Betania. 31 Oktober 2021 jam 7.30 WIB sektor Bethlehem. 31 Oktober 2021 jam 10 WIB sektor Roma. 7 November 2021 jam 7.30 WIB sektor Nazaret. 7 November 2021 jam 10 WIB sektor Korintus. Dihimbau sektor yang sedang melakukan kegiatan mengikuti ibadah sesuai dengan ketentuan jadwal di atas. 14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sebanyak 554 orang. 15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2021. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nomor 16, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini sebanyak 5 kepala keluarga berjumlah Rp710.000. 17, keuangan gereja. Gereja Rp10.167.000. Pembangunan Rp1.968.000. Pusat Rp1.289.000. Jumlah seluruhnya Rp13.424.000.
Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hendak berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua pastilah akan sangat bangga, mereka akan sangat bahagia melihat anak-anaknya berhasil, melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang taat dan baik, disukai oleh banyak orang, yang berperilaku sopan lemah lembut kepada semua orang, sehingga setiap orang yang bersama dengan dia merasa nyaman tinggal dengannya. Pastilah itu akan mendatangkan sukacita atau kebahagiaan bagi setiap orang tua. Apalagi dalam hal prestasi anak. Orang Batak ini terkenal sukacitanya sangat tampak jelas ketika anak-anaknya boleh memberikan atau menunjukkan sebuah prestasi. Apabila anaknya misalnya wisuda, menyelesaikan studi atau perkuliahannya, euforia, kebahagiaan itu benar-benar tampak jelas dalam kehidupan orang tua orang Batak. Belakangan ini saya beberapa kali mengikuti wisuda dari anak-anak remaja Naposo Bulung yang pernah saya melayani. Kebanyakan dilaksanakan secara streaming atau online. Tapi yang menarik dari situ adalah walaupun para orang tua itu tinggal di rumah hanya bermodalkan laptop atau handphone, tapi kaum ibu-ibu itu nggak lupa pergi ke salon, tetap juga nyalon. Padahal mereka di rumah aja itu. Tapi saya rasa itu adalah euforia, sukacita, kebahagiaan para orang tua, anaknya sudah selesai studi. Pastilah memang orang tua akan sangat senang dengan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kebahagiaan orang tua ini dapat bertahan dengan lama? Tanpa menghakimi, bisa jadi kebahagiaan itu hanya bertahan dalam seminggu. Karena seminggu kemudian orang tuanya udah mulai suntuk di rumah, anak-anaknya udah wisuda semua tapi pada nganggur, ya suntuk lagi di rumah. Atau kita buatlah mereka sudah bekerja, tapi kebahagiaan itu juga tidak sempurna bagi orang tua. Karena apa? Karena anak-anaknya usianya sudah pada tua, tapi sibuk dengan karir masing-masing, gak ada yang berpikiran untuk menikah. Ini orang tua juga suntuk melihatnya. Saya nggak tahu orang tua saya dulu suntuk atau enggak ya. Karena kalau saya tanya, nggak apa-apa katanya. Karena saya nggak menikah-menikah, maksud saya sampai umur 30-an begini. Ibu saya dulu nggak pernah bilang manguli maho. Kalau saya tanya, nggak apa-apa, kan pilihanmu. Apalagi hoda pedih tak katanya. Tapi tidak tahulah. Kebanyakan yang saya dengar orang tua mengeluh kalau anaknya sudah pada tua belum menikah-menikah. Tapi kita mau fokus ke kebahagiaan tadi. Ternyata prestasi atau nama baik atau keterampilan keahlian anak-anak itu tidak benar-benar sempurna membuat kebahagiaan kita itu bertahan dengan lama. Dia tidak bisa bertahan sampai selama-lamanya. Konsep kebahagiaan yang demikianlah
yang juga mungkin dimiliki oleh seorang perempuan yang diceritakan dalam nats Alkitab tadi. Ketika Yesus sedang berbicara, mengajar orang banyak dan para murid dan juga orang Farisi, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berseru-seru. Kemungkinan perempuan ini merasa takjub dan heran, bangga melihat Yesus, melihat pengajarannya, melihat tanda-tanda mujizat yang diperbuatnya. Maka dia spontan saja ketika Yesus menjelaskan seperti ini, dia langsung berseru, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Ya, karena dia memiliki pemahaman yang tadi, kalau anak itu berprestasi, disukai oleh orang banyak, dia pintar, itu akan membuat orang tuanya sangat bangga. Ungkapan perempuan ini hampir sama nadanya dengan apa yang pernah disebutkan oleh Elisabet, ibu dari Yohanes, ketika suatu saat Maria ibu Yesus pergi menemui Elisabet ke rumahnya. Kalimat pertama dari Elisabet ketika melihat Maria datang ke rumahnya, dalam Lukas 1 ayat 42 disebutkan, Elisabet berkata, "Diberkatilah engkau dari antara semua perempuan." Elisabet mau mengatakan, kau berbahagia di antara semua perempuan karena telah mengandung seorang juru selamat. Maka apa yang disebutkan perempuan dalam teks tadi hampir mirip atau senada dengan apa yang disebutkan oleh Elisabet. Dan hampir sama dengan konsep umum yang saya sebutkan di awal tadi tentang kebahagiaan orang tua. Akan tetapi jawaban Yesus di sini sangat menarik. Di ayat 28 Tuhan Yesus meluruskan apa makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Pertama sekali secara sekilas kita mau mengartikan perkataan Yesus ini, dia mau mengatakan begini, kalau Maria bisa berbahagia memiliki aku, maka kamu pun pantas berbahagia kalau mendengar dan memelihara perkataanku. Maka sekarang kebahagiaan itu tidak dikhususkan lagi hanya orang-orang yang memiliki hubungan biologis dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi sudah lebih luas cakupannya kepada semua orang yang mau mendengar dan memelihara firman-Nya. Kebahagiaan itu juga akan sampai kepada mereka, asalkan kita tidak mengganti sumber dari kebahagiaan utama, sumber dari kebahagiaan primer itu dengan kebahagiaan sekunder. Sumber kebahagiaan primer atau yang utama itu kita sebut dengan harta rohani. Ini adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ini adalah hubungan karib kita dengan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang dikandung dan disusui oleh firman Tuhan. Itu harta rohani. Itu kebahagiaan atau sumber kebahagiaan primer. Sedangkan sumber kebahagiaan sekunder atau tambahan sebagai pelengkap, ini adalah kesuksesan, kebahagiaan, kekuasaan, ataupun prestasi yang kita peroleh di tengah-tengah dunia ini. Maka dia mau menegaskan, jangan mengganti sumber kebahagiaan sekunder menjadi sumber kebahagiaan primermu. Karena kalau demikian, kebahagiaan itu tidak akan menetap bagimu. Disebutkan apabila kebutuhan primer atau kebahagiaan sekunder itu tadi yang menjadi kebahagiaan primer itu tidak akan bertahan. Misalnya, apabila kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan harta duniawi, suatu saat harta ini bisa susut, maka kebahagiaanmu pun akan ikut susut kalau didasarkan ke situ. Atau contoh lain, apabila kita mendasarkan kebahagiaan itu dengan jabatan, pangkat, dan kuasa, semuanya itu akan berakhir. Kita akan mengalami masa pensiun, maka kebahagiaanmu juga nanti akan ikut pensiun. Maka jangan mengganti sumber kebahagiaan primer dengan sumber kebahagiaan sekunder, supaya kebahagiaan itu benar-benar tinggal bersama dengan kita. Berbeda dari itu, hubungan yang baik dan karib dengan Tuhan dalam firman-Nya akan senantiasa membuat kita bahagia
bahkan di tengah-tengah kemiskinan sekalipun, di tengah-tengah sakit penyakit sekalipun, di tengah-tengah penderitaan dan kelaparan sekalipun, di setiap situasi kita bisa saja berbahagia jika kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Allah kita. Maka kebahagiaan itu disebutkan dalam teks ini, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan sudah menjadi daging, itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka kebahagiaan orang percaya yang sesungguhnya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hanya di dalam Dia kita memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Buku deta 224 madok sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar, lau madapotoni. Memang hanya karena di dalam Dia sukacita dan kebahagiaan yang abadi yang bisa bertahan di seluruh situasi. Sekarang, jika firman Tuhan atau jika Yesus Kristuslah sumber kebahagiaan yang utama, lalu pertanyaannya bagaimana kita seharusnya memperolehnya? Lewat nas khotbah pada hari ini, saya merangkum ada 3 hal yang boleh kita lakukan supaya kita memperoleh kebahagiaan yang abadi. Yang pertama, mau mendengar firman Tuhan. Ada problema publik saat ini atau belakangan ini, orang-orang malas mendengar atau bahkan tidak mau mendengar. Ketika saya melayani di Toba, kalau ada waktu anggota-anggota dewan buat reses anggota dewan namanya itu ya, mereka mau memberi masukan, memperjuangkan hak rakyat, itu masyarakat malas datang. Tapi kalau udah dikasih togu-togu roh, semua itu datang. Lihatlah, hanya untuk mendengar, didengar pun sudah dibayar sekarang. Padahal itu tuh kepentingan masyarakat loh, memperjuangkan hak-hak mereka loh. Tapi mereka mau datang berkumpul dalam pertemuan itu harus dibayar dulu, baru mereka datang ikut di situ. Kalau nggak ada, meruai balau tu sih, tumako di balau tu haumaan, tapi lapo do tinggal minum tua atau apa begitu. Tapi itu problema umum, ini permasalahan publik. Ada kecenderungan malas mendengar atau bahkan tidak mau lagi mendengar. Dan yang paling parah, dia malas mendengar, terlalu banyak bicara. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita tidak kebetulan ada 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Supaya kita ini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seorang pakar komunikasi bernama Lunandi pernah berkata, ada 4 tipe pendengar. Ini nanti seirama dengan apa yang pernah Yesus sebutkan tentang perumpamaan seorang penabur dalam Lukas 8 ayat 4-15. Ada 4 tipe pendengar. Bapak Ibu Saudari, coba lihat kita sudah di tipe yang mana. Tipe yang pertama adalah disebut tipe bukan pendengar. Ini adalah orang-orang yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Benar-benar gak masuk. Ini bagaikan benih yang jatuh di pinggir jalan, belum sempat tumbuh udah habis dipatok burung. Dia ikut ibadah di gereja ini, tetapi tidak mendapat isi firman-Nya, karena udah langsung keluar. Dia sibuk dengan kepentingannya sendiri. Tipe yang kedua adalah ini tipe pendengar dangkal. Namanya pendengar dangkal. Dia itu selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Jadi dia itu biasanya orang-orang yang begini, dia terlalu banyak menyela pembicaraan orang lain. Dia sukanya, hobinya menyela pembicaraan orang lain. Orang lain masih mau ngomong, dia tunggu dulu, aku dulu, tunggu dulu. Mau dia aja yang didengar. Itu tipe-tipe pendengar dangkal. Ini bagai orang-orang yang benih yang jatuh di bebatuan. Dia enggak tahan karena tidak berakar. Karena dia hanya mengambil yang dangkal-dangkalnya saja. Ini bisa jadi orang-orang yang kalau kita berbicara dengan dia, dia pun mukanya melotot saja dengan kita seperti tatapan kosong. Kemudian pendengar yang ketiga disebutnya adalah pendengar evaluatif. Ini orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak mau mendengarkan apa sebenarnya informasi yang disampaikan oleh orang lain kepadanya.
Ini bagaikan benih yang jatuh di semak belukar. Ini sama dengan Marta ketika Yesus menjelaskan firman, Maria duduk dengan tenang, Marta sibuk di dapur. Bahkan dia bersungut-sungut lagi, Tuhan Yesus, lihat dulu ini, dia duduk-duduk aja, aku udah capek di belakang. Yesus bilang dia yang sudah dapat harta berharga karena sudah duduk dan mendengarkan. Kemudian ada tipe keempat, ini adalah pendengar yang aktif. Ini sudah bisa menangkap, memperhatikan, dan merespon apa yang dia terima. Memberi jawab yang baik dengan apa yang dia terima. Ini bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia benar-benar sudah bisa merespon firman itu dengan berbuah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita sedang diarahkan ke nomor 4 ini, supaya menjadi orang-orang yang mau mendengar aktif. Dia menangkap isi firman, dia memperhatikannya, kemudian dia dapat memberi respon terhadap firman itu. Mungkin adalah komitmen pribadi, Tuhan aku mau bertobat setelah mendengar firman ini. Itulah orang-orang yang mendengar aktif. Harus menjadi pendengar aktif. Dalam teks ini kata mendengar itu diambil dari bahasa Yunani, berkata atau disebut akontes. Akontes itu artinya benar-benar memakai telinga ini untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi benar-benar dipakai telinganya untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Aisian natu mangihodo roha porseaon, ia panangihoni sian hatani Kristus. Maka jadilah pendengar aktif dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah mau menerima firman Tuhan. Di atas tadi sudah sebutkan, firman itu sudah menjadi daging, itulah Yesus Kristus. Maka kalau disebut mau menerima firman Tuhan, berarti mau menerima Kristus. Mengagumi Yesus dengan pengajarannya, takjub dengan tanda mujizatnya, ternyata tidak membuat kebahagiaan kita sempurna. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima dia sebagai juru selamat kehidupan kita, menerima dia sebagai Mesias anak Allah. Hal yang sama yang ditunjukkan oleh orang banyak, termasuk orang Farisi yang mengikuti Yesus pada saat itu. Mereka semua takjub dengan pengajaran Yesus. Mereka semua heran melihat tanda-tanda mujizat yang diperbuat Yesus. Tapi mereka tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias anak Allah. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Maka kita tahu sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, yang mereka dapat adalah hanya kekhawatiran dan kegelisahan karena Yesus, bukan kebahagiaan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat selalu gelisah, gusar kalau Yesus hadir dimanapun. Itu karena apa? Karena mereka tidak mau menerima Yesus itu sebagai Mesias anak Allah atau sebagai juru selamat. Maka jika kamu benar-benar ingin bahagia, jangan hanya mengagumi Yesus, jangan hanya mengagumi firman-Nya, terima dan percayalah kepada Dia, Mesias anak Allah, sang juru selamat. Dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus bisa menjadi contoh buat kita. Apakah kita mau menjadi seorang penjahat yang di sebelah kiri Yesus? Walau dia udah mau mampus pun dia masih sempat mengejek dan menghujat Yesus dengan berkata, kalau kau benar anak Allah, buatlah tanda, lepaskan dirimu dan lepaskan kami. Atau kita memilih menjadi seorang penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia menegur temannya yang satu itu. Kemudian dia berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Jawaban Yesus ini sangat membahagiakan. Dia berkata, saudaraku, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah kebahagiaan yang tiada tara yang telah diterima oleh seorang penjahat yang di sebelah kanan. Karena apa? Karena dia mau menerima Yesus itu sungguh adalah Mesias anak Allah. Yang ketiga ini yang terakhir, mau memelihara firman Tuhan. Setelah kita mau mendengar, mau menerima, sekarang mau memelihara firman Tuhan.
Dalam terjemahan NIV, New International Version, kata memelihara ini diterjemahkan dengan kata obey. Obey artinya taat. Maka kalau disebut memelihara itu berarti menaati apa yang didengar dan diterima. Menaati firman Tuhan. Jadi tidak cukup hanya untuk mendengarkan dan menyimpannya dalam hati, tapi harus tampak dalam perbuatan sehari-hari. Itulah orang-orang yang memelihara. Bagaikan kita sedang memelihara sebuah tanaman, kita akan menyangi dia dari rumput-rumput, dia akan disiram, kemudian kita akan memberikan dia pupuk supaya pertumbuhannya baik. Demikian juga firman itu harus senantiasa diulang-ulang, direnungkan di dalam kehidupan. Jangan setelah ini langsung dilupakan, tapi dia benar-benar mau merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Lewat Mazmur kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita kehidupan, pelita bagi kita. Sebagai pelita, maka kemanapun engkau pergi, bawa dan pakailah pelita ini, supaya engkau tidak tersesat di dalam jalanmu, supaya kakimu tidak terantuk kemanapun engkau melangkah. Selalu bawa pelita ini, selalu hidupkan pelitamu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga sebagai buku petunjuk bagi kehidupan kita, yang membantu kita bagaimana supaya bisa berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya cerita dalam khotbah pertanggiangan, ketika saya baru tiba di kota Cimanggis ini, beres-beres perlengkapan rumah, saya beli lemari buku online, lemari buku lipat. Setelah lemari buku ini diantar kurir sampai ke rumah, saya bongkar. Saya lihat gambarnya, oh udah gampang ini, saya pikir begitu, saya letakkan saja buku gambar itu dan petunjuknya. Maka saya coba memasang dan merakit lemari ini. Hampir 1 jam nggak bisa dipasang, sampai keringatan nggak terpasang-pasang itu. Akhirnya saya berpikir, oh ada buku petunjuknya. Saya buka itu buku petunjuk, saya ikuti step demi step, langkah demi langkah. Tidak sampai setengah jam lemarinya bisa terpasang. Demikian juga firman Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita memakai ini sebagai buku petunjuk, itu akan menolong kita untuk berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kita akan lebih terarah mendekat kepada kebahagiaan yang abadi yang kita rindukan tadi. Kemudian saya berkata, firman Tuhan ini juga bagaikan payung bagi kita yang melindungi kita dari panas dan hujan. Maka kemanapun engkau pergi, bawa payung ini dan pakai seperlunya. Jangan seperti cerita seorang bapak yang tua itu. Bapak ini kemana-mana selalu bawa payung. Dia jepit, di lengannya ini. Suatu hari dia berjalan kaki karena panas terik. Dia berjalan, payungnya ini dijepit di lengannya. Di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun. Si bapak ini lari mencari tempat berteduh. Coba bayangkan, di sininya ada payung tapi dia lari mencari tempat berteduh. Kita bisa jadi sering seperti si bapak ini. Kita sudah memiliki firman Tuhan, sudah mendengarnya, sudah menerimanya, tapi tidak mau melakukannya ketika kita kesulitan. Kita malah memikirkan dengan pikiran kita sendiri untuk melakukan atau mencari jalan keluar. Maka kita semakin jauh dari kebahagiaannya. Oleh karena itu, kalau kau mau dekat dengan kebahagiaan itu, pakai firman itu, harus nampak dalam perilaku kita. Jadi memelihara firman Tuhan itu sama artinya menaati, sama artinya menjaga dan memelihara firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berbahagialah kamu yang telah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Firman-Mu telah kami dengar, telah kami terima. Tolong kami supaya kami dapat memelihara itu, melakukan itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukan kami semua umat-Mu ini yang bisa mendengarkan firman-Mu di ruang ibadah ini atau di rumah masing-masing yang mengikuti lewat streaming. Biarlah semua kami Tuhan
Engkau mampukan untuk hidup berjalan sesuai dengan firman. Karena dengan demikian kami akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang abadi, yang Engkau janjikan bagi kami pada hari ini. Firman-Mu berkata yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memeliharanya. Kami rindu menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang terberkati oleh-Mu. Maka mampukan kami untuk senantiasa melakukan ini dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu ini, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Engkau menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki atas segala pekerjaan tangannya yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Engkaulah kiranya yang memenuhi sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah setiap rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan, apabila saat ini ada jemaat-Mu yang bergumul oleh karena ekonomi, pekerjaan, atau kekerabatan, atau keluarga, tolonglah mereka semua ya Tuhan, supaya menemukan solusi atas pergumulan mereka. Mampukan mereka oleh firman-Mu, supaya mereka tetap dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan, kami berdoa 1 minggu ke depan, ada banyak pekerjaan dan aktivitas yang akan kami kerjakan masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan semua itu oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dan oleh bimbingan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh program gereja-Mu. Terlebih pada waktu yang dekat ini, kami berencana melaksanakan perayaan pesta panen, pesta tahun pemberdayaan. Tolonglah kami bersama dengan semua jemaat-Mu dan majelis beserta dengan panitia untuk bersama-sama bersuka cita dalam pesta panen ini. Ada banyak berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua masing-masing dalam 1 tahun ini. Ajar kami untuk mengenal itu dan bersyukur atas semuanya itu. Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 sembari menyerahkan persembahan kedua dan amplop pesta Gotilon. Ku jadikan pegangan
melakukan firman-Mu, bagai Maria yang selalu haus akan firman-Mu. Firman Tuhan, dasar iman umat-Mu. Apakah dasar yang kuat selain firman Tuhan-Mu? Yesus, lihatlah hamba-Mu, dan teguhkanlah iman-Mu dalam keadaan jiwa-Mu, dan kobarkanlah hati-Mu melakukan firman-Mu, bagai Maria yang selalu haus akan firman-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, kami seluruh pelayan yang melayani dalam ibadah pagi ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas, horas, horas.